Pemirsa masih berbincang-bincang pagi hari ini bersama Ibu Maura Linda Sitanggang, Dirjen Binfar dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bu Dirjen, ini kalau berbicara mengenai rasional dan tidak rasional, tentu saya yakin masyarakat Indonesia pasti ingin menjadi masyarakat yang rasional terhadap obat-obatan, berarti kan aware terhadap dirinya sendiri. Guidance-nya apa ya, Bu? Guidance-nya supaya kita bisa menjadi masyarakat yang rasional. Iya, sebenarnya obat itu terbagi dua ya. Ada obat dengan resep dokter, ada obat tanpa resep dokter, atau obat bebas. Kalau menerima obat dengan resep dokter, paling tidak kita mengetahui obat itu apa. Nah, kalau pergi ke apotek terus tanya brosurnya di mana, terus kemudian kita peduli cek terhadap brosur itu. Salah satu contohnya, kalau kita mendapatkan obat minum sehari 3 kali, itu bukan berarti waktu sarapan, makan siang, sama makan malam. Jadi kalau sehari 3 kali, kalau sehari itu 24 jam, 3 kali kan berarti 24 bagi 3, 8 jam. Harus diminum setiap 8 jam. Artinya kalau jam 6 pagi, jam 2 siang, terus kemudian jam 10 malam, kemudian jam 6 pagi lagi. Jam 10 malam jangan ketiduran. Atau tidur dulu terus kemudian bangun. Itu namanya 3 kali sehari. Ini edukasi-edukasi yang kita harus. Ini salah satu hal-hal sederhana yang tahu. Kalau tidak, itu tidak efektif. Katakanlah antibiotik, itu harus ada dalam konsentrasi yang sama, yang tepat setiap saat. Jadi kalau setiap 8 jam, berarti setiap 8 jam. Jangan dikumpulkan pada siang hari, malam hari dia menjadi konsentrasinya turun, jadi tidak efektif. Nah, itu salah satu halnya. Berarti mereka yang kemudian menjadi orang tua juga aware terhadap anak-anaknya. Iya, harus peduli lagi ya, Bu ya. Double lagi dan juga anak. Iya, terus kalau pernah terjadi mendapatkan sesuatu, itu dicatat, terus dipelajari, terus untuk mencegah kalau anaknya alergi atau dirinya sendiri alergi, dia harus mengetahui, harus peduli terus. Dan kalau misalnya penyakit itu dapat dicegah, cegahlah penyakit. Itu saya yang termasuk banyak alerginya, tapi harus seperti itu, bagus ya? Iya, harus seperti catatan. Bu Dirjen, kalau kita berbicara mengenai upaya Kemenkes, tadi di awal Ibu sudah cerita mengenai upaya dari segi edukasinya. Apakah kemudian tidak ada misalnya intervensi regulasi untuk mengatur ini, atau seperti apa bentuknya? Iya, ada, kecuali pendidikan, ada intervensi lain yang mungkin lebih cepat, yaitu regulasi. Nah, kemudian ada intervensi lain seperti manajerial. Nah, kalau regulasi itu memang paling cepat, tetapi belum tentu berkepanjangan, dan kesadaran masyarakat itu belum tentu hanya dengan regulasi. Contohnya misalnya dengan adanya daftar obat yang disediakan oleh pemerintah, atau daftar obat esensial, ataupun formularium nasional. Itu adalah suatu daftar obat yang disediakan untuk jaminan kesehatan nasional. Di luar itu tidak disediakan, misalnya. Nah, itu adalah contoh regulasi, karena kita tidak mau obat-obat yang non-esensial menjadi sesuatu yang menjadi paling pokok. Yang esensial harus tersedia. Ini menarik ketika Bu Dirjen mengangkat tadi formularium nasional. Apa sih yang diceritakan masyarakat mengenai hal ini? Ya, formularium nasional ini adalah suatu daftar obat esensial di mana 80% kasus atau penyakit bisa diatasi dengan daftar di dalam formularium nasional. Formularium nasional juga terlihat bahwa di mana itu bisa dipakai. Misalnya di tingkat fasilitas pertama, kedua, sekunder, rumah sakit, ataupun tersier yang sudah sangat spesialistik. Jadi yang tingkat yang tinggi jangan dipakai di tingkat yang dasar. Misalnya seperti itu kelihatan. Terus kemudian ada beberapa restriksi, dan itu bisa diakses lewat website ya. Website ke Kementerian Kesehatan? Betul. Jadi ditanya saja formularium nasional, dia akan keluar. Tapi yang pasti juga masyarakat harus lebih aware tadi ya, Bu ya, dengan betul, itu lebih penting. Harus sering bertanya, harus sering membaca, kritis seperti itu. Dan sebagainya. Terima kasih banyak Bu Dirjen sudah berbagi. Sama-sama, terima kasih kembali. Ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, yang pastinya juga mari kita sama-sama aware, kita kritis terhadap diri kita. Kita tahu hak dan kewajiban kita terhadap obat maupun juga diri kita sendiri, karena siapa lagi yang menjaga diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan Anda bisa tweet ke @puskomdefkes, ataupun juga ke Facebook Kementerian Kesehatan di sehat_negeriku, ataupun juga telepon ke kode area Anda, kemudian 1500 567. Minggu depan kita akan bincang-bincang dengan berbagai informasi kesehatan lainnya bersama Kementerian Kesehatan. Tetap bersama kami, karena teman-teman masih akan meneruskan dengan berbagai informasi lainnya. Tetap di Metro TV. Terima kasih.